Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share screen pertemuan ini tentang keamanan data, ya, tentang keamanan data. Ini, nah, tadi saya mereview tentang apa namanya, kasus yang kita download internet. Nah, misalkan kecepatan internet itu 7,2 megabit per second. Kalau kecepatan biasanya bit ya, megabit per second. Kemudian yang mau kita download itu 1,5 gigabyte. Kalau ini byte ya, beda ya. Nah, ini berapa waktunya yang dibutuhkan? Maka untuk menjawab ini banyaknya data harus kita samakan dulu menjadi mega ya, megabyte ya, menjadi mega berarti dikalikan 1024 ketemu sekian. Ini menjadi megabyte ya. Kemudian sama yang ini kan megabit. Nah, kita jadikan megabyte. Nah, megabyte maka dibagi 8. Kan satu byte itu 8 bit. Ya enggak? Nah, ini dibagi 8. Nah, ketemunya 0,9 megabyte. Nah, ini sudah sama-sama MB. Ini sama-sama MB ya. Kalau MB per second, kalau ini MB dok. Nah, ini baru bisa dibagi ketemu sekian detik. Nah, kita jadikan menit ketemu sekian menit. Ini ya. Yang jelas disamakan dulu menjadi byte, sama-sama byte. Oke, itu saya beralih ke cybercrime. Cybercrime ini, ini cybercrime itu kejahatan di dunia maya. Ya, kejahatan di dunia maya, di dunia nyata itu kan juga banyak sekali kejahatan. Nah, ini di dunia maya juga banyak, bahkan mungkin lebih banyak. Ya, kalau di dunia nyata ada apa ya, maling, copet, jambret. Nah, mungkin yang kelas kakap itu ya kayak korupsi gitu ya. Nah, itu di dunia nyata. Kalau di dunia maya itu sama banyak, ya Pak, sama banyak. Nah, ini cybercrime itu apa? Segala jenis kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, dan juga perangkat digital yang lain. Nah, ini jadi kalau cybercrime pasti pakai komputer, ada internetnya, atau HP juga bisa. Kemudian cybercrime tentang pembobolan ATM, pembobolan data perusahaan, pengkloningan, berita bohong atau hoax itu juga termasuk kejahatan. Nah, sekarang jenis-jenisnya apa saja? Sebentar, saya mau lihat chat dulu. Oh ya. Oh, Pak, punya saya tidak terdengar. Oh, sebentar. Sudah terdengar toh? Dengar kan? Kalau tidak terdengar berarti dengar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Di-mute kembali punya kamu. Ini jenis-jenisnya, ini banyak. Sebentar, sebelum ke jenis-jenis, ini ada hacking, ada istilah hacking, ada cracking. Nah, kalau hacking ini aktivitas menerobos atau mencari celah keamanan suatu sistem komputer. Nah, ini jadi menerobos, mencari celah gitu keamanan suatu komputer. Kemudian kalau orang hacking itu disebut hacker, kalau cracking itu cracker. Nah, ini hacker itu apa? Hacker ini adalah orang yang menyusup ke dalam suatu sistem untuk mencari kelemahan sistem, kemudian memberitahu kepada pemilik sistem tentang celah keamanannya. Nah, jadi ini hacker ini sebenarnya baik ya. Ini baik sebenarnya karena dia itu dengan suatu program itu dia biasanya mencari celah. Itu sistem keamanannya di mana kemudian dia memberitahu. Nah, ini hacker. Kemarin itu baru ada salah satu hacker itu masih siswa SMK. Dia bisa membobol situs NASA. NASA tahu ya, Amerika itu. Nah, pembobolannya sebenarnya tahun kemarin, tetapi baru-baru ini, baru 2 minggu atau berapa minggu, itu dia dikeroyok sama orang yang tidak terkenal, sama orang yang tidak dikenal, sampai mengakibatkan gegar otak. Nah, apakah ada hubungannya dengan peristiwa dia pernah membobol beberapa situs, misalkan ada NASA, ada situs KPU juga pernah dia bobol, itu, ya itu saya
tidak tahu, tetapi yang jelas kita perlu hati-hati karena jangan sampai kita bermasalah dengan hukum ya. Itu harus hati-hati. Kita dia pinter tapi kita harus pandai-pandai memanfaatkan kepintaran kita. Itu kemudian kalau cracker itu bagaimana cracker ya? Kalau cracker itu dia masuk ke dalam suatu sistem. Nah, ini dia itu tidak hanya masuk, nah, tapi dia itu merusak sistem itu atau bahkan menggunakan datanya untuk kepentingan tertentu. Nah, ini kalau cracker itu lebih jahat, ya. Ya, kamu suka pernah tahu pakai program yang di crack gitu ya? Ya, saya juga pernah sih. Nah, itu orangnya lebih jahat ya. Ya, itulah hacker dan cracker. Nah, sekarang istilah kejahatan di dunia maya ini ada banyak sekali. Yang pertama adalah eavesdropping. Eavesdropping itu apa? Menguping. Nah, menguping itu ternyata sebuah kejahatan ya. Kalau nguping di dunia nyata itu mungkin nggak seberapa lah ya nguping gitu ya. Ya paling dosa. Nah, tapi kalau menguping di dunia maya itu akibatnya bisa fatal sekali ya. Eavesdropping itu apa? Melakukan tindakan intersepsi secara real time. Intersepsi itu dia misalkan di sini ya. Ini ada user. User ini mau mengakses atau memberikan apa komunikasi lah ya ke server. Dia melakukan video call atau apalah ya. Nah, dia itu di sini. Nah, ini dia mencegat nih. Mencegat dulu, dia masuk ke dalam komputernya dia, kemudian ini baru diteruskan. Nah, dia bisa tahu apa yang dibicarakan. Misalkan kita lagi seperti ini ya, lagi video conference seperti ini, dia itu tanpa hak akses, saya nggak ngasih linknya, nggak ini, dia itu bisa masuk ke sini. Nah, dia bisa tahu. Nah, ini nguping itu ya nguping dia. Nah, itu ya. Ini eavesdropping, nguping. Kemudian ada lagi yang namanya snooping. Nah, ini mengintip. Nah, ada yang suka ngintip. Ayo. Nah, ini kalau kamu suka ngintip ini nanti timbilan ya. Nah, ini kalau snooping, ngintip di dunia maya ini jauh lebih berbahaya ya. Ini snooping ini dia pemantauan terhadap suatu elektronik terhadap jaringan digital untuk dapat mengetahui password atau data lain. Ya jadi gini, dia itu masuk ke dalam suatu jaringan, itu dia bisa melihat display monitor seseorang ya. Nah, ini kan saya misalkan mau masuk ke Gmail. Kalau mau masuk ke Gmail itu kan harus masukkan username dan password. Nah, dia orang yang melakukan snooping itu dia tahu tampilan monitor kita. Dan ketika kita ngetik kan, kalau password itu kan bintang-bintang ya. Bintang-bintang itu. Nah, dia tahu apa yang sedang diketik. Jadi tampilan keyboard yang diketik itu tahu dia. Kalau tampilan di monitor kan bintang-bintang, tapi dia tahu tampilan keyboardnya itu yang diketik apa. Ini jahat sekali, snooping, ya. Nah, jadi dia tahu passwordnya. Oh, password si A ini, username ini. Nanti dimanfaatkan untuk hal-hal eh, eh, yang lain. Itu berbahaya, ya. Snooping, intip. Ini kamu juga harus berhati-hati ketika main di jaringan WiFi ya. Ada lagi spoofing. Spoofing itu menipu. Wah, ini menipu. Nah, menipu di dunia maya itu bagaimana? Yang spoofing, yang dimaksud spoofing ini dia menyusup ke dalam suatu jaringan di internet dengan cara memalsukan IP address. Ya, memalsukan IP address kemudian melakukan serangan ke jaringan yang berhasil disusupi. Nah, misalkan gini. Ini si cracker atau hacker ini dia IP-nya segini, 11223344 ya. Ini IP yang resmi ini dalam satu jaringan itu adalah 192.168.0129, 0130, 0140 ini yang resmi. Nah, dia karena punya pakai software tertentu, dia bisa merubah IP dia menjadi sama. Ya, ini kelasnya sama, 0. Kelasnya kan 0 nih, 0. Ya, kalau dia kan 133 ini kelasnya beda. Beda kelas itu harusnya nggak bisa masuk. Tapi karena pakai software tertentu dia masuk kelasnya sama 0, 160. Nah, ini masuk ke sini melakukan serangan. Nah, ini adalah spoofing, menipu dengan merubah IP address, ya. Nah, itu
Safa, kenapa Safa? Ada apa? Bisa dibuka kalau mau ada bisa di ini. Kemudian ada email spoofing. Email spoofing itu apa? Ini menipu juga. Ini dia itu menipu dengan cara merubah email header, ya. Email header. Email header itu yang ini ya. Nah, email header itu pengirim, ya. Pengirimnya, alamat pengirimnya itu headernya saja yang dirubah. Misalkan support domain Indonesia. Support domain Indonesia ini adalah header asli sebenarnya, tapi headernya ini bukan asli karena dia ganti. Nah, punya dia itu bukan ini, bukan emailnya sebenarnya bukan ini. Tapi karena dia bajak pakai email spoofing ini namanya, nah, maka dia bisa merubah headernya, ya, header yang punya dia. Sebenarnya kalau kita jeli, kita tahu IP address yang pengirim itu berapa, itu bisa. Nah, ini biasanya email spoofing dipakai kalau selamat Anda menjadi pemenang apa gitu. Nah, nanti akan ngeklik link. Nah, ngeklik link ya. Kalau sudah ngeklik link ini berbahaya. Nanti kita bisa tertipu. Nah, kalau hanya melihat email spoofingnya itu kita nggak apa-apa, kita delete aja nggak masalah ya, nggak masalah. Nah, kemudian ada yang namanya phishing, pengelabuan. Phishing itu juga menipu. Ya, menipunya itu apa? Ini dengan caranya menggunakan halaman web palsu. Ya, halaman web palsu. Kalau phishing itu halaman web palsu. Nah, tadi kalau email spoofing itu tadi header ya yang dipalsukan. Nah, ini agar korban itu memasukkan data penting di halaman web palsu tersebut. Misalkan seperti ini. Saya mendapatkan SMS. Bisa SMS bisa email ya. SMS ini saya menang. Ini tampilan di SMS saya ini. Nah, saya menang menjadi pemilih ketiga. Ini Pertamina dari Pertamina, PIN seperti ini. Kalau saya klik ini, maka akan diarahkan kepada halaman web tertentu. Ini kemarin saya buka, ternyata halaman webnya kayaknya udah dihapus. Kalau saya biasanya itu halaman-halaman yang nggak resmi itu biasanya pakai blogspot seperti itu ya, kayak pribadi lah, akun pribadi. Nah, ini kalau kita ikutin ini nanti kita disuruh memasukkan ada password, ada PIN seperti itu. Ya itu berbahaya. Ya, jangan kalau ada yang seperti ini kita hapus saja ya. Biar kita tidak masuk ke dalam web phishing. Nah, kemudian ada juga itu farming. Farming itu seperti phishing juga. Ini dia akan mengarahkan ke situs yang penuh dengan orang-orang jahat dengan menggunakan strategi yang disebut DNS caching positioning. Nah, kalau yang phishing tadi itu URL-nya yang dipalsukan apa di ini, kemudian kalau ini DNS-nya ya. Strategi DNS kalau farming. Kemudian ada cookies. Cookies ini sebenarnya itu tidak berbahaya karena cookies itu apa? Cookies itu ketika kita login ya, kita login itu kan kita suka mengaktifkan remember me ya. Ada tahu di checklist itu toh? Checklist remember me. Pada saat kita login seperti itu, masukkan username, password. Nah, itu kan akan terekam di HP kita atau di laptop kita. Nah, itu namanya cookies ya, cookies ya, cookies apa cookies sebetulnya ya, itulah ya. Nah, ini akan masuk ke dalam web apa namanya HP kita atau laptop kita. Nah, username dan password ini kan membantu kita sebenarnya. Ketika kita mau buka halaman web itu kita nggak usah masukkan lagi, kita tinggal oke gitu ya. Nah, tapi ini bisa menjadi berbahaya ketika komputer kita itu kena spyware. Ya, spyware ini dia bisa membaca cookies tadi. Jadi nah itu username dan password kita bisa dibaca sama spyware ini. Nah, itu yang bahaya. Nah, makanya kita bisa menghapus cookies ya, bisa menghapus cookies. Nah, ini spyware. Spyware itu apa? Spyware itu program yang mencurigakan yang diinstal secara diam-diam melalui web.
Nah, ketika kita membuka web nih ya, buka web, kemudian kita ngeklik apa gitu ya, ngeklik apa, ngeklik download. Nah, ternyata yang di-download itu adalah spyware. Nah, itu berbahaya ya. Nah, itu spyware itu beda dengan virus yang bisa menyebar dengan sendiri. Kalau ini biasanya kita nggak kita download di aplikasi tertentu, wah ternyata itu spyware. Wah, komputer kita jadi buka tab baru gitu ya. Pokoknya sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, dan itu sangat mengganggu kita, itu spyware. Nah, spyware itu hampir sama dengan adware. Ya, adware itu ya bentuk dari spyware ya. Adware itu sama itu, maka kalau kena adware itu ketika kita browsing maka akan tampil tampil ya pokoknya iklan, oh, pokoknya ranggenah-genah itulah ya, banyak sekali, bahkan bisa menyebabkan HP kita atau laptop kita menjadi hang ya. Itu kita pakai adware itu ada iklan-iklan, wah yang pokoknya kita nggak tahu itu, kemudian wah banyak itu adware ya. Hati-hati ketika kamu mengunjungi sebuah situs kemudian kamu mau mendownload. Pastikan kalau kamu mau mendownload itu betul-betul ngekliknya itu harus pas, betul-betul pas. Yang mau didownload apa itu harus hati-hati sekali. Karena banyak sekali di dunia maya itu adware, spyware itu banyak sekali. Nah, bagaimana caranya agar kita terhindar dari serangan malware? Malware itu malicious software, itu software jahat ya. Software jahat itu ada spyware, adware, virus, dan lain-lain. Ini, nah ini yang pertama, hindari menggunakan program bajakan atau program yang di-crack atau null. Nah, kamu pernah pakai program bajakan? Ya itu hati-hati ya. Jangan-jangan komputer kita kena malware. Kemudian selalu update sistem operasi ya, software, aplikasi, browser yang kita gunakan itu kita update ya, kita update. HP kita juga ya diupdate. Nah, kalau ada minta update ya update aja karena itu biasanya akan menutup celah yang kemarin ada ya. Kemudian pasang antivirus ya, pasang antivirus, Avast, Kaspersky, Norton dan sebagainya. Smada, aktifkan firewall. Nah, ini juga akan kita bahas ini firewall. Firewall ini membantu sekali ya. Ya, membantu dengan program jahat. Kemudian hindari membuka website yang menyediakan software bajakan, cracked website 17 tahun plus. Ini berbahaya sekali. Ketika kita membuka website 17 plus, website pornografi, itu hampir bisa dipastikan komputer kita itu kena spyware atau adware ya. Nah, kalau kita ngeklik klik itu, oh otomatis masuk ya. Oh mau lihat gambar, klik, wah yang tampil di monitor itu mungkin gambar, tapi sebenarnya itu udah ada spyware yang masuk ke komputer kita. Itu berbahaya sekali. Maka jangan jangan sampai kita membuka website ini ya. Ini website luar negeri itu, kalau kalau nggak percaya coba aja, pasti komputer kamu kena spyware ya. Kemudian jangan asal mendownload file ya. Ini jangan asal mendownload file dari internet. Jangan-jangan itu malware ya. Kemudian jangan membuka email sembarangan dari orang yang tidak kita kenal. Kalau dari yang orang yang tidak kita kenal mendingan dihapus saja, apalagi dia ada lampirannya ya. Ada lampirannya. Oh, kok ada lampirannya? Ada lampirannya, hapus aja itu. Kalau kita nggak kenal. Kemudian dalam membuat password, gunakan kombinasi huruf, angka, dan karakter unik. Ya, ini passwordnya harus yang susah ditebak, tapi kamu juga harus hafal. Ya, jangan sampai passwordnya salah, tapi passwordnya susah, tapi kamu susah menghafal juga. Ya, sama aja bohong. Kemudian pasang software anti malware. Ya, misalkan Yobit, Malware Fighter, Hijack Disk, Adware, McAfee, Site. Nah, ini penting. Software anti malware. Kalau ini antivirus, mana tadi yang antivirus? Ya, antivirus. Kalau yang ini anti malware, ya. Nah, ini penting. Saya biasanya pakainya Malwarebit. Ya, Malwarebit lumayan bisa mencegah. Kemudian bersihkan temporary internet file, cookies, autocomplete yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan tool CC Cleaner. Ini bisa, ya.
CC cleaner ini bisa untuk membersihkan file-file cookies, autocomplete. Ya, kalau mau pakai CC cleaner bisa. Kalau mau manual dibersihkan itu bisa. Kita ke historis kemudian clear historis dan cookies itu dibersihkan, itu bisa. Itu ya. Sebenarnya kita mau melanjutkan di ini adalah materi di buku di halaman berapa 50 berapa ya? Di halaman 59 57 itu kemudian sampai halaman 66. Nah, kalau di halaman 66 di situ ada firewall. Firewall itu ada di Windows ya bawaan. Firewall itu ada yang software, ada yang perangkat keras firewall. Nah, ada yang enkripsi. Kamu baca itu di enkripsi karena di slide saya belum ada enkripsi. Nah, enkripsi ini berhubungan dengan slide saya udah habis. Enkripsi itu berhubungan, kemarin masih ingat toh waktu mengirim data itu kan ada kamu pakai layer-layer gitu ya. Layer TCP IP. Ingat toh? Nah, itu kalau di layer OSI itu dia punya layer yang untuk enkripsi data. Jadi ketika kita ngirim data, kita WhatsApp lah. WhatsApp kan ada tulisan pembicaraan ini dienkripsi. Nah, ketika kita ngirim data, itu sebelum data terkirim itu sudah dienkripsi dulu. Nah, enkripsi dulu itu di disamarkan ya. Jadi dibikin sebuah sandi ya, dibikin sebuah sandi, data kita itu dibikin sebuah sandi. Kemudian nanti si penerima itu akan punya kuncinya ya, punya kuncinya. Kalau tadi di tempat kita dienkripsi, nanti di penerima itu namanya deskripsi. Jadi dibuka kuncinya, nanti kita bisa baca. Itu kalau di WhatsApp kan seperti itu. Kalau ada yang buka WhatsApp kita di tengah jalan, bukan pakai HP kita, itu di tengah jalan dia nggak bisa, nggak tahu ini kode-kode apa gitu ya. Jadi nggak tahu. Itu enkripsi data di halaman 65 ada yang namanya plain text, ada namanya ciphertext. Kalau plain text itu kan berarti data asli ya. Kita masih ngetik halo. Nah, itu data asli plain text. Nanti ketika halo ini kemudian kita kirim menjadi kode-kode tertentu. Nah, karena dienkripsi menjadi kode-kode ya. Nah, itu namanya ciphertext karena sudah dienkripsi. Nah, itu ya di halaman 65. Itu tentang keamanan data biar orang tidak bisa sandi. Oh iya, siapa saya stop dulu sharing-sharingnya. Ya, ya. Dari yang saya sampaikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan waktunya bertanya. Kalau yang mau bertanya, saya kasih bonus nilai. Yuk, silakan. Masih ada waktu? Ayo, ini saya lihat chat dulu. Maaf Pak, kok suaranya putus-putus? Oh, kirain tanya. Jam berapa ya? 8.43. Oh, tadi. Ya, siapa yang mau bertanya? Ayo silakan. Boleh pakai mic, boleh pakai chat. Ayo. Apakah kalian mendengar suara saya? Ayo, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang Oh iya, ini ada Putri Cahyati. Ini ada Putri itu tanya, ya. Pak, contoh farming apa ya? Farming itu kan phishing ya. Jadi apa ya? Dia itu kalau kalau phishing itu kan gampang ya. Kalau phishing itu misalkan gini, Facebook ya, facebook.com itu phishing, diphishingkan menjadi Facebook apa ya? Facebook
apa .go.id lah, yang itu kan nggak mungkin. Facebook apalah ya. Nah, pokoknya bukan facebook.com, itu namanya phishing. Nah, kalau yang ini, kalau yang farming itu apa namanya DNS-nya. Jadi apa namanya dia itu servernya si Facebook, servernya si Facebook ini yang diserang gitu ya. Yang saya server Facebooknya ini yang diserang, itu dia pakai itu DNS-nya dia, kemudian dia bikin webnya. Nah, itu gitu. Jadi kalau yang phishing itu dia dia bikin web sendiri dengan alamat domain yang mirip gitu ya, mirip banget. Tapi kalau yang ini apa namanya yang farming itu enggak. Kalau yang farming ini apa namanya eh, dia itu yang nyerangnya itu nyerang server si Facebook itu ya. Server si Facebook itu diserang, kemudian dia eh, nanti alamatnya itu dialihkan gitu. Apa ini? Itu ya. Jadi sekali itu ada bayangan nggak, Putri? Yang diserang itu kalau pokoknya kalau farming itu yang diserang adalah alamat servernya. Nah, kalau Facebook ya Facebook. Tapi kalau phishing itu orang membuat website yang mirip Facebook gitu ya. Nah, dah, islah itu gampangannya. Pak, mau bertanya, kalau di SMS kan ada nomor, kalau dari perusahaan resmi tidak menggunakan nomor +62 atau menggunakan ini bisa ya, bisa menggunakan, bisa nggak menggunakan. Misalkan, oh Indosat itu ya. Kalau Indosat itu bisa resmi, bisa nggak resmi, ya. Tempat saya itu misalkan, oh dari Indosat, Anda Anda memenangkan ini. Nah itu bisa jadi tulisan yang Indosat itu bisa resmi, bisa nggak resmi. Ya, saya pernah kok dapat misalkan in spasi n spasi lagi dosat. Nah spasi itu sepilasan sama Indosat ya. Padahal kalau yang biasanya kan tanpa spasi langsung Indosat gitu ya. Nah itu bisa juga itu penipuan ya. Itu kemudian, oh ya Pak, saya ingin bertanya firewall itu apa? Firewall itu di Windows ada. Kamu coba silakan ketik firewall. Saya ketik firewall ya. Bentar ya. Firewall. Oh ya, cek firewall Windows si vendor firewall. Coba saya aktifkan dulu firewall saya. Nah, saya share screen ini ya. Saya share screen dulu. Bentar. Mana nih? Ya. Nah, ini di Windows itu ada Windows Defender Firewall. Ini saya kalau centang seperti ini berarti saya aktifkan ya. Saya aktifkan. Ini digunakan untuk membentengi jaringan komputer. Ini masih 10 menit lagi. Jaringan komputer itu dari serangan-serangan yang tidak diinginkan ya. Kalau Windows ini firewallnya ini diaktifkan, misalkan kita file sharing nih ya. Saya mau sharing apa namanya sharing file biar biar bisa dibuka di komputer yang lain. Nah kalau firewallnya ini saya aktifkan, nanti kalau mau buka file sharing saya itu harus pakai password misalkan itu. Tapi kalau firewallnya nggak saya aktifkan, itu dia bisa akses gitu seenaknya, bisa ya, bisa. Biasanya ini ya seperti itu ya untuk menghindari orang lain. Tapi terkadang nih ya, kalau firewallnya kita aktifkan, kita juga menjadi repot ya. Kita menjadi repot. Orang mau akses komputer kita menjadi nggak bisa gitu, harus di setting-setting seperti ini. Nah gitu karena keamanan. Keamanan itu menjadi kita repot, tetapi menjadi kita lebih safe ya. Menjadi kita lebih safe, lebih lebih aman itu. Tapi ya merepotkan juga sih. Itu firewall, ini firewall ya. Nah, ini diaktifkan. Kalau mau dimatikan ya pilih yang ini. Eh, pilih yang ini dimatikan, ini dipilih. Ya, itu firewall.
Terus ada lagi enggak? Pak, maaf Pak, lalu cara mengetahui i maaf Pak, cara Pak, plain text itu apa? Oh, plain text. Plain text itu kalau kamu ngetik halo di WhatsApp. Halo, kamu tulisan halo itu sebelum dikirim atau selama iya di sebelum dikirim itu menjadi plain text, Pak, teks asli. Halo. Tapi ketika teks itu sudah dienkripsi, ditulis, dikirim kan dienkripsi dulu tuh sama WhatsApp. Nah, itu namanya ciphertext ya, ciphertext. Kalau plain text itu teks asli ya, teks aslinya. Apa cara mengetahui malware atau bukan, bagaimana ya caranya ya? Malware atau bukan, caranya gimana ya? Eh kamu download toh, misalkan download di apa ya, di aplikasi biasanya di ini ya, Bagas 31 atau Purbalingga gitu ya. Kamu download di sana, hati-hati ya. Karena biasanya kita kan coba sebentar. Saya praktekkan coba sebentar. Misalkan di Bagas 31, saya biasanya download di Bagas 31 atau di tapi itu banyak krekannya ya. Tapi hati-hati ya. Eh nah, ini hati-hati ketika sebentar saya ini kan, saya sharing dulu ya. Saya share screen. Share. Nah, nah ini terkadang akan muncul seperti ini, iklan-iklan seperti ini, iklan-iklan seperti ini. Sebentar, ini saya mau download misalkan, ini download eh, software bacakan ya. Saya mau misalkan saya klik seperti ini, klik seperti ini. Oh, ternyata dia nggak ada. Saya reload. Ini harus hati-hati sekali kalau mau download seperti ini. Saya, oh ya, ya ternyata sudah diblok. Ya, ini diblok karena banyak virus. Harus hati-hati sekali, mana nih? Oh, saya misalkan ini, coba. Nah, ini kan ada iklan nih, sebentar lagi ada iklan. Nah, ini harus hati-hati sekali. Wah, nah ini iklan ini. Ini hati-hati yang seperti ini ya. Itu malware, itu masuk malware ya. Nah, tahu ya? Itu si Alfi itu jadi ketawa. Ya, itu ya. Nah, hati-hati, saya stop. Dah, siapa lagi nih? Ada yang mau bertanya lagi? Hah? Nggak ada. Oh, berarti yang bertanya tadi Putri, satu Putri, terus apa namanya? Ya, apa ini? Pak mau bertanya, pop up itu seperti apa? Oh, pop up. Pop up itu biasanya di sini ya. Apa namanya? Ini nanti muncul gitu. Oh, blocked pop up gitu ya. Link-link itu loh. Link kalau kita buka ini kemudian nanti mau dibuka atau enggak gitu di sana. Kalau kita mengizinkan allow pop up ya dia akan muncul muncul di tab baru atau di tab yang lain gitu ya. Di muncul di tab baru sebelah sini atau terkadang muncul di halaman yang lain seperti ini misalkan eh di new mana nih? Open mana nih? Di halaman yang lain kadang itu pop up itu. Jadi ada muncul di sini allow gitu. Akan muncul pop up itu apalagi Naufal Dava. Terus ada yang lain? Hah? Nggak ada? Oh ya, kalau nggak ada waktu kita tinggal 3 menit. Apa ini? Oh ya, maaf Pak, apakah cookies itu bisa dilink? Oh, yang cookies saja dulu ya. Cookies itu bisa dihilangkan bisa.
Nah, caranya seperti ini. Kalau nggak pakai software ya, masih 3 menit. Nah, seperti ini. Ini saya klik ini, pengaturan ya. Pengaturan, kemudian history. Saya klik history. Nah, clear history. Clear browsing. Nah, nanti di sini kan ada cookies nih. Atau saya pilih advance deh. Nah, ini saya matikan semua. Kalau saya matikan semua, itu nanti semuanya di sini ada browsing history. Oh, kapan mau dimatikan all time misalkan. Semua historinya download history cookies. Nah, ini cookies. Nah, ini masuk autofill passwordnya mau di ini enggak? Mau kalau passwordnya enggak mau di ini ya enggak usah. Saya clear data. Nah, itu seperti itu menghapus history dan menghapus cookies. Ini ya. Ada lagi yang lain apa gimana? Ada lagi? Oh, waktu kita tinggal berapa tadi? 1 menit. Apa nih? Sebentar. Saya lihat chatnya dulu. Mana? Apa Pak? Kalau kita dapat notif dari Google Chrome yang nggak jelas, apakah phishing? Oh, bisa jadi, ya. Bisa jadi karena kamu download aplikasi ya, aplikasi tertentu itu belum bisa jadi bukan phishing sih sebenarnya, itu biasanya adware ya. Adware. Kalau phishing itu website yang menipu ya. Misalkan tadi Facebook harusnya facebook.com menjadi facebook.co.id misalkan lah ya. Itu apa tadi deh? Ada satu pertanyaan. Nah, yang Pak tadi mana? Social engineering, Pak. Nih, social engineering itu istilah yang digunakan untuk berbagai tindak kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan interaksi dengan manusia, ya. Apa ya? Biasanya manipulasi psikologis, menipu agar mereka mampu melakukan kesalahan, Kak. Jadi gini, biasanya kan apa namanya kalau yang penipu itu apa namanya dibuat misalkan gembira sekali atau sedih sekali, ya enggak? Dibuat gembira sekali atau sedih sekali, kemudian dia mau mengikuti apa yang dikatakan oleh si penelpon atau yang apalah gitu. Nah itu social engineering, gitu ya. Ada lagi, oh ya, sudah ya. Ini perjumpaan kita sudah pas 1 menit, ya 1 menit kurang. Saya cukupkan kali ini sekian. Mudah-mudahan nanti kamu bisa lihat lagi di buku kalau kurang paham. Saya sudah memberikan soal.